Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, selamat berjumpa kembali dengan saya, Tubagus Purnama, di channel yang membahas tentang budaya, leluhur, seni, meditasi, dan spiritual, terutama spiritual Jawa. Baik, di sini saya ingin membahas tentang kekuatan pikiran. Nah, pada dasarnya manusia itu memang suka mengarang. Manusia memang suka berimajinasi. Maka dari itu, hati-hati dengan imajinasi panjenengan semua. Jadi mungkin kita bahas dari awal, ketika awal manusia diciptakan, itu belum ada bahasa verbal, belum ada tulisan, bisanya hanya apa? Hanya kode bahasa tubuh. Nah, di sini, di awal manusia ada, sebelum menemukan unsur api, maka manusia membutuhkan berjam-jam untuk memakan seekor ikan atau buruannya untuk mengisi perutnya. Jadi ketika lapar, manusia itu butuh berjam-jam untuk mengunyah ikan atau daging hasil buruannya, hanya untuk memenuhi keinginan laparnya. Nah, sambil mengunyah, tentunya mereka akan hidup bergelombol, berkoloni, sama dengan yang sekarang kejadiannya hewan-hewan itu juga berkoloni. Nah, sambil itu mengeluarkanlah bahasa-bahasa tubuh verbal. Nah, disinilah awal mula manusia suka bersosialisasi, sehingga akan mengarang, akan menceritakan, dan suka untuk bercerita dan mengarang kepada yang lain. Kemudian setelah menemukan api, maka tidak butuh lama untuk mengunyah daging atau ikan atau makanannya. Paling dengan api sekitar 1 jam, 2 jam, selesai, matang, lalu dimakan, dan dikunyahnya pun tidak akan butuh lama. Tapi efek yang ditimbulkan apa? Tidak ada pekerjaan selain berburu pada saat itu ya. Tidak ada pekerjaan, maka setiap malam mereka akan berkumpul mengelilingi api unggun ceritanya. Nah, kalau sudah berkumpul, intinya apa? Ngobrol ke sana ke sini. Lalu terciptalah bahasa verbal dan lisan secara tulisan, itu berawal dari situ. Nah, ketika sudah mulai terbiasa dengan tulisan, mulai terbiasa dengan cerita, maka berikutnya adalah narasi. Jadi manusia suka bernarasi, membangun narasi, dan itu disebarkan secara sosial, secara bersama, kelompok maupun yang skup yang lebih besar. Terlepas dari benar atau tidaknya narasi, itu manusia paling suka membangun narasi. Artinya paling suka mengarang. Dan manusia paling malas untuk membicarakan kejadian yang sudah pasti. Karena kebiasaan mengarang tadi.
Contohnya, ketika kita ditanya, siapakah yang menemukan nasi pertama kali? Siapa yang menemukan beras pertama kali? Maka otak kita tidak akan nyampe ke sana. Siapa yang menemukan api pertama kali di bumi? Tidak akan sampai ke sana. Tapi jika panjenengan mengatakan, bagaimana dengan si A? Manusia akan cepat menceritakan dari A sampai Z, dari kesukaan dia, sampai hubungan dia, sampai kelebihan, kekurangan dia. Banyak sekali narasi itu dibangun tentang si A, padahal belum tentu panjenengan sudah ketemu sama si A. Belum tentu sudah kenal dengan si A. Nah, di situ menceritakan runtut, bahkan sehari semalam pun mungkin tidak habis untuk menceritakan si A itu. Apakah itu nyata? Belum tentu. Itu karena daya hasil membangun narasi panjenengan. Contoh lagi, apalagi seorang A itu public figure. Wah, panjenengan langsung menceritakan, oh tiap malam seperti ini, makanya ini, siang malam seperti ini, duitnya segini. Itulah sifat otak manusia yang suka mengarang, suka berimajinasi. Nah, di sini saya ingin mengungkapkan bahwa kita punya kelebihan. Di samping itu keburukan. Kalau kita bawa ke menjelek-jelekan orang, mendiskriminatif orang, itu akan buruk. Tapi kalau kita membawa pikiran imajinasi itu ke masa depan kita sendiri, membentuk imajinasi masa depan kita sendiri, maka akan hasilnya juga baik. Nah, dari hasil mengarang tadi, muncullah animisme. Kenapa bisa muncul animisme? Jadi orang berpikir bahwa batu itu ada rohnya, ada jinnya. Padahal secara fisika batu itu energi, bukan roh, bukan jin. Maka manusia kadang-kadang kalau orang dulu melewati batu besar, bela langkung, permisi, pohon juga seperti itu. Ini dari daya karang manusia. Semua dikasih nama. Itu segi positifnya. Nah, segi negatifnya apa? Ya mempercayai bahwa itu ada makhluknya, ada jinnya. Nah, animisme ini berkembang menjadi dinamisme, jadi dikatakan animisme, dinamisme. Lalu berikutnya, era berikutnya adalah perlawanan kata monoteisme. Jadi menganggap banyak Tuhan di mana-mana. Karena Tuhan itu berbentuk roh gaib yang tidak bisa dijelaskan. Maka muncullah lawan kata dari monoteisme atau pluralisme. Setelah mengalami kejenuhan, sudahlah, tidak usah satu. Tidak usah, Tuhan itu tidak usah banyak, tapi jadikan satu aja. Nah, ketika Tuhan dijadikan satu, maka timbullah agama-agama yang mempercayai Tuhan adalah satu. Nah, ini berasal dari ciptaan manusia sendiri yang tadi mengalami kejenuhan tadi di animisme maupun politeisme. Tapi ingat,
sampai sekarang pun di monoteisme manusia masih terbawa sifat animisme dan politeismenya. Kalau tidak percaya, sekarang panjenengan beragama yang monoteisme, tapi panjenengan percaya bahwa wali itu adalah wakil dari Tuhan. Itu sama saja panjenengan masih membawa sifat animisme dan politeisme. Jadi disitulah yang tidak akan lepas manusia. Karena ini akan berlangsung dan sinkretisme. Terus itu akan terbawa sampai kapanpun. Nah, ini contohnya manusia pinter ngarang. Sampai sekarang pun, oh nabi-nabi itu adalah wakil dari Tuhan yang diturunkan ke bumi untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa dan sesat. Lah, kenapa tidak percaya langsung kepada Tuhannya, tapi percaya bahwa nabi ini, nabi A, nabi C, nabi D ini adalah utusan Tuhan. Jadi kita harus mempercayainya. Ini akan menimbulkan politeisme lagi. Bahwa di samping kita percaya Tuhan, juga percaya para nabi. Ini kan tidak ada bedanya ketika zaman animisme. Percaya dewa-dewa, percaya kepada semua benda itu ada dewanya, ada penunggunya. Tapi secara berbentuk berbeda. Nah, mungkin penjelasan saya ini bisa diterima. Dan kalau ada salah kata memang itu salah saya. Ini hanya penjabaran dari saya, dari murni pemikiran saya. Jadi kalau memang tidak sependapat, monggo kita bisa sharing, kita bisa konsultasi. Saya terbuka untuk semuanya. Dan semoga ini mencerahkan. Karena gini, benar-benar hati-hati dengan imajinasi. Imajinasi ini terlalu liar. Otak kita berpikirnya itu terlalu liar. Jadi waspada. Jangan sampai kita membangun narasi yang buruk dan itu disebarkan kepada masyarakat. Itu akan menjadi poros negatif yang memenuhi bumi. Maka dari itu bumi sekarang ini sudah banyak poros negatifnya, energi negatifnya yang berasal dari bangunan narasi-narasi yang tidak benar tadi. Jadi sedulur, cobalah kita berimajinasikan bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Misalnya kita sekarang belum mampu, belum punya rumah, belum punya mobil, kita imajinasikan aja kalau kita sudah punya. Dan syukuri, nikmati hidup ini, maka itu akan menjadi benar-benar dan alam akan memberikan kepada panjenengan. Jadi di sini saya tekankan berhati-hatilah untuk berimajinasi dan mengelola pikiran panjenengan. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Dan saya, Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.